So guys, jadi hari ini kami mau buat presentasi logika informatika. Pakai akun apa? Akun Nura ya? Mana selfie? Ini orang nih. Itunya. Oke, kami lagi prepare kurang lebih 20 menit lagi. Itu aja, Dik. Ini orang-orangnya guys, review. Yang pertama ada gue. Kalau balik gini, balik gini. Ini orang-orangnya. yang sama Gini. bertahan dalam ruangan hening tanpa suara. Oke, itu adalah orang-orangnya. So, jangan kemana-mana, saksikan presentasi kami yang akan tampil berikut. Kita tak terbiasa dengan celaka yang nyata, diam tak berdaya. Namun aku Ambil tuh, oh belajarnya ini, terus prospek kerjanya tuh ini, terus di mata kuliah kami tuh ada apa-apa aja sih. Nah, di sini saya bakal ngejelasin apa itu teknik informatika. Kalau di PPT, teknik informatika itu adalah bidang yang mempelajari bagaimana memanfaatkan komputer dan teknologi untuk menyelesaikan berbagai masalah. Di dalamnya itu, kami belajar membuat program, merancang sistem yang efisien, masalahnya ini orang kita semua kan kita bilang diam aja nggak usah nih nggak ada tanya. Udah, kalau misalnya mau tanya, tanya nanti ada. Serta memahami data. Ketiga itu ada mata kuliah basis data, ada jaringan komputer, keenam keamanan cyber, terus ada pengembangan software dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, di mata kuliah yang saya sebutkan tadi, itulah mata kuliah yang kami ambil di jurusan kami ini. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yakni Odexel. Pada Ode kami persilakan. Oke, halo teman-teman. Saya rasa kedengaran ya. Saya di sini akan membahas tentang ruang lingkup informatika. Nah, kalau membahas ruang lingkup informatika, tentunya kita tahu bahwa itu sangat luas. Dan di jurusan teknik informatika ini, kami para mahasiswa mempelajari dasar-dasar dan bagaimana cara komputer membangun teknologi. Nah, materi-materi yang akan kami bahas di sini tuh ada seputar pemrograman, struktur data, basis data, jaringan komputer, sistem informasi, pengembangan web, kecerdasan buatan atau AI, dan cyber security atau keamanan cyber. Nah, di ruang lingkup informatika ini juga kami juga membahas bagaimana cara mengembangkan teknologi dan membuat itu, makanya dari itu kami belajar pemrograman. Itu materi yang kami pelajari adalah pemrograman, struktur data,
basis data, jaringan komputer, sistem informasi, terus pengembangan web atau aplikasi, dan ada kecerdasan buatan atau AI, serta keamanan cyber yang melindungi data dan sistem dari ancaman digital. Oke, next. Nah, tujuan informatika. Di informatika ini, adanya informatika ini bertujuan untuk mempermudah pengelolaan data yang tadinya ribet, sekarang dipermudah karena adanya informatika. Terus meningkatkan efisiensi. Kalau dulu orang ngoding itu mungkin beratus-ratus baris karena anik informatika ini mengembangkan coding yang lebih efisien, makanya itu meningkatkan efisiensi dan kecepatan saat membuat suatu aplikasi begitu. Terus ada menciptakan solusi digital dan mengembangkan teknologi. Nah, ini mengembangkan teknologi ini seperti yang kita tahu dulu itu teknologi sangat terbatas dan anak informatika lah, kalau bisa dibilang anak informatika itu adalah arsiteknya di dunia maya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Terima Nurul. kasih kepada Ode. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul dipersilakan. Oke, selanjutnya ada contoh penerapan informatika. Di sini ada aplikasi smartphone. Contohnya itu kayak WhatsApp, Instagram yang sering kita gunakan. Terus ada sistem absensi, itu contohnya kayak SIPA, itu termasuk sistem absensi yang sering kita gunakan untuk absen di perkuliahan. Terus ada jaringan WiFi dan pengolahan data rumah sakit atau bank. Jadi di mana di pengolahan data rumah sakit itu bakal mengolah data pasien ataupun kamar-kamar pasien. Saya akan kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Nurul. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Selvi. Kepada Selvi dipersilakan. Selanjutnya ada apa itu logika informatika. Nah, logika informatika adalah cara berpikir yang terstruktur dan masuk akal untuk menyelesaikan suatu masalah. Kalau di kehidupan sehari-hari kita menyelesaikan sesuatu dengan langkah-langkah tertentu, di dunia komputer juga sama. Nah, komputer itu tidak bisa menebak atau berimajinasi seperti manusia. Dia hanya bisa bekerja kalau kita memberi instruksi yang urut, jelas, dan tidak ambigu. Nah, proses penyusunan langkah-langkah itu disebut logika informatika. Contohnya seperti kita membuat mie instan, kita harus melakukan langkah-langkah yang benar. Yang pertama, nah kalau langkahnya acak, hasilnya pasti berantakan. Begitu juga dengan program komputer. Kalau logikanya salah, program langsung error atau hasilnya tidak sesuai. Nah, segitu aja. Saatnya selanjutnya kembali. Terima kasih kepada Silvi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Fahri Reza. Pada Fahri Reza, saya persilakan. Ah, Dasel, pentingnya logika informatika. Mengapa? Mengapa logika informatika penting? Bayangkan kalian lagi nyetek mobil.
tapi nggak ngerti lampu merah ataupun arti dari hijau, kuning atau merah. Pasti nampak. Nah, jadi logika itu bisa dikatakan sebagai lampu lalu lintas. Jadi jika pengemudi tidak mengerti, mungkin pasti pasti bisa nabrak alias error. Jadi pada logika informatika kita memiliki suatu yang bernama algoritma atau urutan langkah. Setelah itu kita memiliki agar komputer memahami instruksi apa yang kita sebagai pengguna berikan ke mesin atau komputer. Setelah itu menghindari error. Seperti poin pertama yang saya katakan tadi, jika komputer melakukan suatu proses tanpa memahami atau tanpa urutan, maka akan terjadi error. Dan logika informatika juga kita bisa gunakan untuk mempermudah debugging atau mencari masalah yang terjadi pada komputer. Dan setelah itu Udah bisa. Terima kasih kepada Fahri Reza. Sekian materi dari kami. Ada yang ingin bertanya? Salah. Teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan dari materi yang telah kami paparkan? Ada yang ingin bertanya? Jika nggak ada, baik, materi kami cukupkan sampai sini. Baiklah, berarti kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan tadi, teknik informatika adalah bidang yang mempelajari cara memecahkan masalah menggunakan komputer dan teknologi. Mahasiswa teknik informatika belajar berpikir logis, mengolah data, membuat program, dan merancang sistem agar teknologi bisa bekerja secara efektif. Intinya, teknik informatika mengajarkan bagaimana mengubah masalah nyata menjadi solusi digital yang terstruktur dan efisien. Terima kasih atas teman-teman yang udah bergabung di Zoom kami kali ini. On cam semua dong, mau dokumentasi. Iya, kita mau dokumentasi, guys. Kita mau dokumentasi on cam dong, teman-teman.